masih terus dipertahankan. Proses menenun sambu dapat dijumpai pada sejumlah tempat di daerah ini, salah satunya di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mesawa, Mamasa. Menenun sambu yang dilakukan secara tradisional ditampilkan pada kegiatan Tondok Bakaru Village Festival 2023. Para pengunjung mendapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan penenun, termasuk mencoba menenun sambu. Menenun sambu umumnya dilakukan kaum wanita atau para ibu rumah tangga yang oleh warga setempat dikenal dengan sebutan Indo. Keahlian menenun telah diwariskan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Sore Batam Alberku, di kesempatan pagi hari ini saya Yanti menemani kebersamaan kita di acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Dan kita akan bersama nanti hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Yang pasti menemani sahabat budaya di pagi hari ini melewatkan pagi dengan penuh keceriaan. Kenapa? Karena saya akan menghadirkan kelong dan juga informasi untuk kita semua. Nah, pagi hari ini sahabat budaya mengingatkan juga sahabat budaya mungkin yang baru berangkat kerja, hati-hati di jalan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas, jangan lupa yang menggunakan kendaraan roda 4 memakai safety belt atau sabuk pengaman, dan juga untuk yang menggunakan roda 2 itu memakai helm dengan dikaitkan. Dan jangan lupa sahabat budaya, belakangan ini atau beberapa hari ini kita tidak tahu cuaca di luar sana. Jadi untuk yang beroda 2 jangan lupa membawa jas hujan, dan yang beroda 4 jangan lupa juga membawa payung. Kenapa? Keturun Ki dari mobil itu harus pakai payung Ki. Bahasa tong Ki itu kalau tidak pakai payung Ki, apalagi jauh itu parkirannya.
Yang penting yang belum sarapan pagi hari ini semoga sudah sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting untuk melancarkan otak kita, dan yang pasti juga kalau sarapan pagi itu membuat kita bertenaga. Ya kalau yang tidak biasa sarapan pagi dan tenek, minum air hangat ya nggak banyak, karena sekarang juga flu itu banyak ya, biasanya di cuaca yang tidak menentu seperti ini ya, semoga tidak lah, tapi yang pasti menjaga kesehatan itu sangat sangat penting. Sehat itu mahal harganya sahabat budaya. Baik, pagi hari ini apa informasi yang akan saya hadirkan? Tanpa menunggu lama kita dengarkan dulu kelong, nanti informasi saya hadirkan selepas kelong berikut. Bapak
Mozaik Budaya. Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan adat, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi 3, di antaranya Bok-Bok Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tanpa
Sabi pasingainta janjimu janjingku sabiri akhera nampaki urusi sini natatik lari nyawaku ikateni antu sayang lajari sulori talasaku janjimu janjingku sabiri akhera inu janjingku sabiri akhera janjimu janjingku punah kami tak pernah mengusik, kami tak pernah mengganggu, kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami cendrawasih menuntut. Berikan kami kebebasan di rumah negeri kami sendiri. Biarkan Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Ya, sahabat teman bergede di mana saja berada pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya di acara Barik Basa. Selepas tadi kita dengarkan kelong, dan tentunya juga sahabat budaya, hari ini kita bicara mengenai satu informasi yang sempat tadi saya hadirkan di acara kami, yaitu informasi dari Kota Makassar. Nah, sahabat budaya, kalau bicara tentang informasi tadi pagi ini mengenai Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan minta kaji ulang wacana penghapusan outsourcing. Kita kaitkan dengan prinsip hidup orang Bugis. Nah, sahabat budaya, kalau bicara tentang prinsip hidup orang Bugis, di sini ada yang mungkin sudah pernah mendengarkan bahwa sosok atau juga orang Bugis atau nenek moyang kita di suku Bugis itu mengajarkan bahwa kebijaksanaan itu ada di suku kita atau aca begitu. Nah, untuk sahabat budaya ketahui bahwa pada bahasa dulu cendikiawan atau tokenawanawa itu mencintai perbuatan dan perkataan yang benar ketika menghadapi masalah. Dia memikirkan atau mereka memikirkan
kembali dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, hal ini sejalan dengan ungkapan Peta Matin Roe Ri Lariang Bangi bangsawan tinggi Bone bahwa orang Pandawanawa adalah orang yang pikirannya itu ikhlas dan selalu mencari-cari solusi dari sebuah masalah. Nah, sahabat budaya, itu sebuah informasi untuk kita semua bahwa memang di suku Bugis itu mengajarkan bahwa jika seseorang itu menjadi seorang yang acah atau pintar, atau mereka sudah punya sifat kebijaksanaan, itu mengambil keputusan tidak mesti harus secepat itu, harus memikirkan baik buruknya, punya kebijaksanaan. Dan ini semua sahabat budaya juga sepemikiran bahwa seseorang itu harus pintar dalam mengambil sisi-sisi yang baik begitu, memikirkan yang baik dulu. Jadi memang kalau bicara tentang Apindo, ya mereka memikirkan dulu bahwa ya kalau mengambil suatu keputusan atau outsourcing ini ya harus dibarengi dengan kebijaksanaan bagi semuanya, ya sahabat budaya. Bukan hanya sepihak, tapi untuk pengusahanya dan juga untuk karyawannya, seperti itu. Baik, saya coba terima telepon di 0811 400 9250. Memang dari dulu itu orang tua kita itu punya kebijaksanaan yang cukup tinggi. Buktinya bahwa mereka menurunkan pesan yang sangat penting untuk kita, atau acah gitu, atau kebijaksanaan diambil untuk memberikan sifat atau mencintai perbuatan dan perkataan yang benar. Jadi itu informasinya, sahabat budaya. Boleh langsung di 0811 400 9250. Saya tunggu deringannya. Boleh di WhatsApp juga, sahabat budaya, 0811 400 9250. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa. Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak? Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu, ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh, walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus gak, Pak? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Baik, masih di Pro 4 Hari Makassar dan kita bicara mengenai aca atau kebijaksanaan. Di suku Bugis itu memang orang tua dulu kita sudah memberikan pesannya untuk aca dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Apalagi ini untuk kemaslahatan bersama atau untuk kemakmuran bersama ya sahabat budaya. Baik itu pengusaha maupun juga untuk karyawan. Kita terima dengan telepon 0811 400 9250. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Ya halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Ya. Iya, halo. Bari Basa. Iya, Ototo, Denglukmu. Iya. Kenapa ada suara? Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Denglukmu. Halo. Iya. Kenapa itu suaranya? Hilang-hilang atau menghilang? Halo. Iya. Bicara mati, kedengar di. Denglukmu kalau bicara Lagi tentang anu ini lagi dari konser. Tadi konser. malam. Oh, konser tadi malam. Iya, semangat ki konser tadi. Oke. Iya, Denglo mau bicara tentang aca atau kebijaksanaan. Orang Bugis itu punya prinsip hidup yaitu harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Menurut Denglumu sendiri seperti apa? Apalagi nih mengenai outsourcing yang ada di perusahaan yang memang akan dihilangkan gitu. Tapi kan kebijaksanaan ini sebenarnya ya harus bagus lah, menguntungkan lah untuk pihak perusahaan dan juga untuk karyawan. Silakan. Maksudnya ini kebijaksanaan untuk di mana? Saya kira kebijaksanaan itu outsourcing semua di kalangan. Oke, boleh. Iya, silakan. Iya, betul. Tidak usah bilang di kantor saja. Pokoknya kita pakai sehari-hari itu kebijaksanaan. Kita berbicara, mengeluarkan kata-kata harus dipertimbangkan. Iya, tahu. Jangan sampai menyakiti hati orang karena bicara kita. Cocok itu? Cocok Ki. Iya. Tahu lidah tak bertulang. Mantap, jangan hanya hiburan saja bergabung, tapi dalam suatu topik juga harus bergabung dong. Jadi, Denglumu di. Iya. Oke. Jadi memang Cocok, jadi seorang pemimpin apalagi di rumah tangga juga begitu ya, Denglumu ya. Iya, itu harus bijaksana segala-galanya. Iya. Jangan karena ada tuan baru bijaksana Ki. Tak kuku kan? Oke. Karena uang kita bisa bijaksana. Kalau tidak ada uang kor-koroan mak. Kena deh. Baru orang datang di muka tak. Apa sih Deng? Iya. Karena tidak ada uang. Kalau ada uang masuk Ki, dari mana Ki ayah? Senyumnya melebar begitu Denglumu di. Itu harus selalu ceria. Mana mamonjo. Mana mamonjo tinggal rasa Bu Mami do hari kantor. Saya kira 1.000. Ruaca. Oke, ruaca. Kalau 1.000 apa bahasa Makassarnya, Denglumu? Cicakbu. Cicakbu. Iya, cicakbu. Cicakbu. Oh, deh, cicakbu. Oh, oke. Enggak Mami anak pegang uang 1.000. Ruaca. Ruaca ji. Parkir juga ruaca, tahu biar motor ruaca nih. Oke. Iya. Apalagi dan iya itu mau cukup Mi, jelas sekali Mi itu. Cocok itu? Cocok Ki. Tidak salah Mi. Iya. Tunggu itu, suruh masuk semua itu. Yang bangun, yang pensiunan bangun cepat. Masuk di perompa, ada dentene. Iya. Bangun semua, yang pensiunan.
yang sudah tidak bekerja lagi. Oh, iya tahu. Masuk di bari basah. Iya tahu. Makasih Supaya Deng itu awet Lumo. muda toh. Iya betul. Kalau ketawa orang pagi-pagi, Bah. jangan cemberut. Ya sudah pandai Iya, tenda. terima kasih di Den Lumo. Terima kasih. Iya. Begitu jika mengkus daya. Aman, Ya. bagus Me. Pro Iya. 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Den Lumo yang tadi tuh ada suara-suara kecil dulu bergabung. Oke, kita ke penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bari Basa. Iya, Deng Saleh, sudah sarapan pagi? Oh, udah. Oh iya tahu. Kopinya sudah? Iya, kalau nelpon gini ya tinggal kopinya itu. Oh, kopinya. Beratnya sudah jalan duluan tadi. Oh iya. Kalau beratnya itu harus nasi atau kue saja, Deng Saleh? Ya biasanya saya kalau beratnya itu nasi. Oh nasi pagi. Kalau misalnya Pagi-pagi, ada nasi putih ya yang kuning. Ide pagi-pagi, nah. Ide. Iya, kan namanya itu di barat kan itu sarapan pagi tuh di barat kan itu bangunan itu pondasinya itu. Jadi harus kuat itu pondasi. Iya tahu. Kalau Iya, pondasi yang kuat ya jelas yang lainnya itu ikut juga kokoh itu kuat. Iya tahu. Oke, cocok Ki. Oke. Dan Saleh kita bicara tentang di suku Bugis Makassar juga mungkin pasti di Makassar ya punya yang namanya prinsip hidup, dan di Bugis itu punya namanya aca atau kebijaksanaan. Menurut Den Saleh seperti apa kebijaksanaan itu? Kalau pendapat saya dan kayaknya Iya. yang namanya kebijaksanaan Iya. harus dimiliki setiap orang. Jadi setiap orang dulu harus punya yang namanya rasa kebijaksanaan. Terus dibawa lagi ke kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, semua itu di dalamnya itu harus ada yang namanya kebijaksanaan. Karena itu segala sesuatu itu yang diselesaikan dengan baik gitu. Dan biasanya itu harus ada bijaksana di dalamnya. Jadi artinya segala sesuatu itu tidak bisa diselesaikan dengan secara kekerasan. Harus kebijaksanaan yang menyelesaikan. Karena kalau bukan kebijaksanaan kacau. Kacau ya, artinya berontak begitu ya. Contoh ya, saya mau kasih contoh misalnya. Contohan gini, contoh kecil gini. Misalnya ada orang yang bertikai, misalnya kau artinya mengalami satu masalah. Kita masalahnya bagaimana? Jangan yang ringan dibawa ke berat. Kita harus cari solusinya dengan melalui bijaksana. Ya begitu. Ya itulah misalnya ada orang misalnya istilahnya jual beli misalnya ini contoh kecilin saya bilang ini jual beli. Terus berbeda masalah harga begitu. Terus satunya bilang terlalu mahal. Tapi yang satunya itu bilang cuma ini kemampuan saya, ini uang saya misalnya. Nah itu kalau pendapat saya itu kalau memang tidak terlalu beruya, kita harus bijaksanai lah bagaimana. Kita cari solusinya bagaimana supaya bisa komplit begitu. Iya, tapi ada juga yang masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana. Memang kita harus kekerasan. Contoh seperti negara kita dulu waktu mau dijajah atau kita dijajah, kita tidak bisa harus bijaksana kita ya biar direbut atau bijaksana tidak bisa, kita harus kekerasan karena itu sudah hak kita. Jadi pendapat saya, jadi kalau yang namanya di sana gitu harus ada itu yang dimiliki begitu setiap orang, kelompok atau dimanapun. Yang namanya kebiasaan tidak bisa tidak ada, karena kalau tidak ada kebiasaan itu biasanya segala sesuatunya itu diselesaikan dengan secara semena-mena. Ya mentang-mentang misalnya dia punya kedudukan, punya apa, terus mengeluarkan keputusannya seenaknya aja begitu. Tidak didasari dengan kebijaksanaan. Iya. Jadi itulah menurut pendapat saya, kalau yang namanya kebijaksanaan tidak ada. Harus ada itu namanya kebijaksanaan. Karena saya pernah dulu mengalami ini namanya kebijaksanaan. Sebenarnya tidak ada kebijaksanaan. Saya ini orangnya mungkin terlantar saya biasanya. Pernah dulu
ini apa namanya belajar musik Denten ya. Iya. Pernah saya dulu itu waktu masih istilahnya di SLB itu pergi saya sekolah musik di mana di Malang, di Jawa Timur Denten ya. Iya. Tapi saya dulu kebetulan pada waktu itu saya sudah berkeluarga Denten, sudah ada istri saya dulu. Oh iya. Tapi karena saya pengen sekali Denten ya, sekali belajar itu yang namanya musik itu. Terus itu di situ kan ada apa namanya? Ada peraturannya mengatakan tidak bisa masuk belajar kalau orang sudah berkeluarga. Tapi saya nekat dulu Denten ya, saya nekat ke situ belajar. Dan tiba di sana, itu kan saya sebelumnya juga saya kan memasukkan apa namanya berkas melamar di situ. Jadi teman-teman saya yang lainnya ini dapat surat panggilan, saya dapat surat tolakan. Saya ditolak karena diketahui itu bahwa saya sudah punya keluarga begitu. Tapi saya nekat karena saya ingin sekali. Terpaksa saya berangkat ke situ. Tiba di situ, saya dipanggil menghadap sama anunya. Dia bilang, ini hari sini katanya kan sudah berkeluarga begitu. Iya begitu dan ya begitu. Ini pengalaman saya ini. Jadi bilang iya betul. Betul bilang kenapa? Saya ngotot sih bilang. Jadi saya bilang begini Bu. Saya ini pengen belajar begini, sedangkan saya pengen sekali walaupun saya punya keluarga, saya pengen sekali ilmu ini karena ini salah satu ilmu ini bisa menambah cara saya untuk mencari nafkah. Saya pengen sekali. Nah, jadi mereka berpikir dan saya bilang, kalau misalnya tidak diterima, saya bagaimana? Nah, inilah saya simpulkan di sini. Mereka terima saya itu dan karena berdasarkan kebijaksanaan. Nah, coba kalau hal-hal seperti ini tidak ada bijaksananya, bagaimana ini kira-kira jadinya? Supaya, misalnya malah itu saya dulu itu saya sempat juga ngomong kan dia bilang begini dan ya. Ya kalau begitu hari sini ini dulu tinggal dulu di sini berapa hari kita konsultasi dulu sama bapak pimpinan di sini. Jadi saya begini saya bilang ya maaf saja kalau gue jangan terlalu lama karena saya juga ngerti di sini kalau saya tinggal di sini kan pasti saya makan minum apa begitu. Sedangkan saya ini belum resmi di tempat sini. Saya bilang kalau begitu jangan takut. Kalau teman-teman Anda di sini makan, ya Anda juga ikut makan begitu. Ya begitu. Jadi satu hari kemudian dan besoknya begitu baru saya dipanggil menghadap. Bilang, iya Anda diterima. Bilang, alhamdulillah. Itu saya paling saya inginkan itu. Saya berpikir karena ilmu ini saya pengen sekali ini karena saya mau pakai itu ini seperti yang saya pakai sekarang ini saya begitu. Nah itu karena berdasarkan nekat saya. Tapi walaupun saya nekat, seandainya kelompok itu tidak punya kebijaksanaan, pasti saya tidak bisa berhasil dan saya begitu. Ya, makanya saya mengatakan yang namanya kebijaksanaan itu dimanapun itu yang namanya kebijaksanaan, maupun di golongan bawah, golongan menengah, golongan atas harus ada itu kebijaksanaan. Tidak bisa kebijaksanaan itu di golongan atas saja, artinya di bijaksana saja orang yang berduit dibilang tadi dia lucu. Iya, jadi kebijaksanaan itu dimanapun harus diterapkan itu namanya kebijaksanaan harus ditampilkan. Tidak bisa tidak. Iya. Oke, baik. Iya, mungkin begitu. Terima kasih Den Saleh. Iya, alhamdulillah. Iya, sudah berkomentar. Baik, jadi Perompak Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Den Saleh sudah berkomentar pagi hari ini. Memang kalau bicara tentang kebijaksanaan, dengan jalan apapun pastinya Allah akan memberikan jalan yang terbaik ya kalau orang bijaksana. Dan pemikiran juga itu harus terbuka begitu tentang orang. Jangan satu memberikan masukan terus yang lainnya tidak didengarkan gitu. Ini suatu kebijaksanaan itu harus kedua belah pihak itu seimbang begitu sahabat budaya ya. Dan juga dilihat kalau ada yang bicara begini kerja jika kalau dia tidak kerja kenapa mesti mau didengarkan, yang kerja yang harus didengarkan begitu ya. Oke, baik, kita terima penelpon. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Den Nompo.
Denompo, ini Bunda Fatma dari gua menelpon ke di WA. Jadi menurut Denompo sendiri, bagaimana kebijaksanaan? Apalagi ini menyangkut outsourcing yang akan ditiadakan oleh pemerintah kita. Makanya Apindo mengatakan kebijaksanaan ini harus dibicarakan bersama. Nah, menurut Denompo bagaimana melihat ini? Ya bagaimana ya? Ya caranya bicaranya harus sopan sama orang. Pikiran jangan macam-macam sama orang. Tidak itu harus dijaga yang baik, jangan sampai lidah itu ucapkan tidak benar. Yang punya masalah harus bicara yang baik, jangan bicara yang emosi dan yang kasar. Itu ya, oke. Jadi itu sifat bijaksana ya. Oke, baik. Terima kasih Denompo. Iya, saya terus ya Denompo. Yang tadi itu siapa ya? Den Saleh, Deng Lumu. Bukan yang di belakangnya. Deng Lumu. Iya, itu apa itu saya bilang itu? Mana bilang? Itu bukan bahasa Bekasanya, itu bukan cicak abu, sisa abu. Oh, sisa abu. Iya, cicak abu itu aduh, bahasa apa itu cicak abu? Sisa abu. Sisa abu, oke, baiklah. Oke, terima kasih Denompo. Iya, Pak. Iya. Tekne. Sehat selalu. Iya, kita juga. Iya, itu Rizky. Semoga bahagia selalu dan manis dan cantik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja Denompo. Sehat terus juga ya melakukan aktivitasnya. Kita ke penelpon. Ada telepon dari siapakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Denten. Iya, monitor ki Pak Hamzah. Iya, tahu ada WA-nya ini monitor ki Denten. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hamzah. Oke. Pak Hamzah bicara tentang kebijaksanaan. Nah, adakah contoh pengalaman Pak Hamzah dulu menjadi seseorang yang ada di instansi pemerintah tentang kebijakan atau acah di suku Bugis? Jadi saya bicara masalah outsourcing. Iya. Yang terjadi di pemerintah Kota Makassar, di lingkungan hidup ada outsourcing dikeluarkan begitu saja. Iya. Ya. Jadi sebenarnya begini, outsourcing solusinya kalau pemerintah menghapus outsourcing, berarti susah sekarang jadi cari pekerjaan karena itu masyarakat yang pikirkan. Jadi ada surat pernyataan. Kalau memang sudah mau dikeluarkan itu harus diberikan solusi. Apa solusinya? Apakah dibayar ataukah di mana? Ya, kasihan dia sudah lama kerja baru langsung dikeluarkan begitu saja. Ya, jadi harus dihargai dia punya tenaga. Ya, jadi saya kira outsourcing susah sekarang. Kalau memang mau dihapus berarti pekerjaan juga susah kita dapat. Oh begitu. Iya. Karena outsourcing masih masyarakat dia berpikir berpikir juga. Outsourcing itu pekerja dengan surat perjanjian ya Pak ya. Ya, senangnya saya dikasih keluar kan begitu. Iya, ada kontrak. Iya, jadi saya kira outsourcing harus harus satu meja semua, ya, untuk membicarakan cari solusi yang terbaik. Kalau memang dia outsourcing, ya harus bagaimana jalan keluarnya. Oke. Terima kasih Pak Hamzah. Terima kasih, itu saja pengalaman saya dulu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah sudah bergabung pagi hari ini. Baik, kita ke penelpon berikutnya, silakan yang lainnya 0811 400 9250. Terima kasih untuk Ibu Cida monitor pagi hari ini. Semangat semuanya katanya. Oke, terima kasih Ibu Cida. Dan silakan yang mau bergabung, saya masih nantikan satu penelpon lagi berikutnya sebelum kita ikuti kabar Anda perempat. Assalamualaikum Bunda Fatma. Iya, assalamualaikum. Ya, Bunda Fatma, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah
Bunda, bicara tentang ACA, ini kebijaksanaan atau kebijakan lah yang dipunyai orang Bugis begitu. Makassar juga pastilah Bunda. Nah, ini terkait juga dengan outsourcing yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Yang pasti ini perjanjian kerja begitu. Menurut Bunda sendiri apa tanggapannya? Cocok nih tadi bilang itu Bapak ini sebelum saya ya. Paham saya? Iya, betul. Itu harus kita merangkul dulu dengan bicara dengan baik semua yang mau dikasih keluar. Kita juga saya lihat sendiri mata kepala saya memang harus dinilai cara kerjanya. Ada yang kan membangkang juga, ada begini-begini. Jadi kita yang semua itu bagaimana bisa kebijaksanaan itu janji kata orang tua dulu dari kita Ji. Semua diperbaiki. Kata-kata yang tidak bukan cuma uang, kita hargai orang atau walaupun dia kalangan ke bawah, kita harus hargai sudah dipakai tenaganya atau apa. Kita harus bijaksana. Kalau kita ingkari janji itu berarti kita munafik, sudah ada calon munafik di dalamnya. Walaupun di dalam rumah tangga saya sebagai kepala rumah tangga ibu ya, sebagai ibu bapak, kita harus tepati janji karena itu meniru anak-anak kita. Jadi kita harus bijaksana, apapun persoalan kita hadapi, kita harus terima dengan sabar, ikhlas dan sabar. Kan dua aja hidup, cuma ikhlas dan sabar menghadapi apa yang diberikan Allah sama kita. Kan itu semua maunya Allah ya. Jadi kita itu pun tergantung manusianya. Apakah pun punya hati semua, tapi hati nuraninya enggak ada. Jadi dia merasa sewenang-wenangnya dia kita pecat atau apa. Karena melihat lingkungan saya di kantor di situ, dia dipanggil. Kalau begini kerjamu 3 kali, saya tegur, kau tidak ini saya kasih keluar ya. Tapi dengan hormat. Kalau bijaksana bosnya, itu panggil juga kita begitu pertahankan. ya Bunda ya. Dipanggil orang itu yang membuat kesalahan. Iya, dipanggil. Jangan juga ditegur dengan kasar atau apakah. Dia juga bisa kita kasih nasihat. Bagaimana ini, bagaimana. Saya kasih keluar kamu karena memang kinerjamu kurang memuaskan begitu. Jadi dia juga menghormati kita, bukan cuma bahwa menghormati pimpinan juga menghormati. Kasihan orang ke bawah berpikir kasih begini, cocok itu dibilang kasih ini begini pengarahan kau kerja begini kerja. Kalau dia memang tidak robah sampai 3 kali kita jangan kaget ya kalau saya kasih surat pengundang. Dan memang outsourcing itu juga yang bekerjanya giat Bunda. Mereka itu lebih memperhatikan itu semua, mempertimbangkan. Outsourcing itu tidak ada juga yang malas-malas, jarang Bunda yang malas-malas, justru kasihan ada lah. juga. Ada juga. Ya? Ada juga mata kepala saya lihat sendiri. Ada juga. Dia merasa contohnya ya diganti bosnya, rajin waktu itu rajin, setelah diganti bosnya kepalanya dia malas-malasan. Mungkin harus dipanggil telinga saya sendiri dengar atau mata kepala saya lihat. Ada juga malas-malas, apakah bosan atau apakah. Kalau dia punya pribadi yang kuat, dia harus pertahankan itu sifatnya. Susah senangnya ini pekerjaan kita harus terima karena kita mau makan, kebutuhan fisik. Jadi harus dia tekun. Nah, kita jangan dilihat bilang ada piwanya baru mau dihargai, begini salah itu tidak lupa. Jadi harus kita menghargai semua kalangan. Jangan cuma kita harus menghargai, jangan kita lebih kau tidak saya konon begini. Jadi pemimpin yang baik, kita tidak pernah dia marah, tapi dia tidak perlihatkan. Dia panggil kita secara baik-baik, dia tegur kita atau bagaimana. Jadi kita juga di bawahan ini
merasa nyaman. Walaupun kita dipecat atau dikasih keluar, kita merasa nyaman. Oke, Itu baik. saja dan Iya, Tenen. terima Pokoknya kasih Bunda syukuri Fatma. saja apa yang ada kita Iya, hadapi oke, sampai dunia ini. baik, Sehat, terima kasih. Tenen, sehat. Iya, kita juga Assalamualaikum Bunda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bunda Fatma. Saya cuma meluruskan bahwa tadi Deng Momo mengatakan bahwa jangan ada uangnya saja orang dihormati, sedangkan orang yang tidak punya uang itu tidak dihargai. Itu menurut Deng Lumo tadi saya coba meluruskan Bunda ya. Oke, baik sahabat budaya di mana saja berada, kita dengarkan dulu kelong berikut ini. Dan kita jelang pukul 8 acara berikutnya akan saya lanjutkan, atau Bari Bahasa sesi kedua akan saya lanjutkan selepas kabarana. Jerit namamu janjinu lupa mangirinake erokosi kajamengan sekrejerat ni ruai sekremesang ni ukiri mingkang apa nu maboko ta masaile tangudrangi rikanannu anjorile baklaloa nu gilingale kalennu batenuku katutui pangainku rikalennu ajo bajiku tanu bilang riatinu unane rieronu polikamaku tarima karieronu Allah lea salat nanu mindra nuero mangirinake susamila ku tarima lepak loko minyawaku kue ramang ngerianja
Pro 4. Kabarnya Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku pakaian adat Sulawesi Selatan baju bodo diperuntukkan bagi kaum wanita dengan desain yang unik. Bentuknya seperti segi empat dan berlengan pendek. Warnanya juga beragam dengan maksud menjadi simbol usia dan status bagi pemakainya. Baju bodo warna jingga melambangkan pemakai baju bodo ialah anak perempuan berusia sekitar 10 tahun, sedangkan warna merah melambangkan pemakainya berusia sekitar 17 tahun. Sedangkan baju bodo warna putih melambangkan pemakainya berasal dari kalangan dukun dan pembantu. Warna ungu melambangkan pemakainya adalah seorang janda, sementara warna baju bodo hijau melambangkan pemakainya berasal dari kalangan bangsawan. Penggunaan baju adat Bugis Makassar ini biasanya dipasangkan dengan sarung motif kotak-kotak untuk bagian bawahnya. Sarung dipakai dengan cara digulung. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. janjimu lautan rewa
Bahasa Isyarat Indonesia atau BISINDO adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah BISINDO sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita akan terima telepon di 0811 400 9250. Buat Jono sebentar di WhatsApp ya. Assalamualaikum Bari Bahasa. Iya, pulang kata. Iya. Kak Jono ambil semua itu. Iya. Sudah Pak. Sudah Pak, karena baru diangkat di WA. Iya cocok. Alabanin nih Ro. Iya, jangan 10 menit. Nanti saya batasi dia, saya potong durasinya. Oh iya Kak. Oke, kita bicara tentang kebijaksanaan atau aca di suku Bugis Indah. Nah, para pendahulu kita mengajarkan bahwa bijaksanalah dalam mengambil sebuah keputusan, apalagi terkait dengan outsourcing di perusahaan. Silakan. Kalau kebijaksanaan sih ya perlu memang diterapkan oleh semua pemimpin, atau jangan dengar sebelah pihak terus mengambil keputusan saja ya. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus memang adil, bijaksana kan. Nah, kalau tidak seperti itu, waduh kacau perusahaan. Tapi rata-rata juga kata banyak yang seperti itu kayaknya pemimpin-pemimpinnya, karena ada yang namanya tangan kanannya, tangan kirinya, tanpa dia lihat ke lapangan atau tanpa ada bukti yang jelas dia mengambil keputusan sebelah pihak saja. Makanya banyak orang pengangguran lah karena hal-hal seperti itu yang terjadi di suatu perusahaan kan. Dia tidak minus, tapi dan seharusnya itu dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Kalau memang kau mendapat laporan, jangan mengambil keputusan sebelah pihak, harus dihadirkan yang dudukan atau yang ambil keterangan apa betul atau gimana Kak toh. Itu sebagai pemimpin yang adil dan biasa yang bahasa kakak untuk nanti langsung itu tidak benar Kak toh. Jadi harus panggil Jononya dia. Iya memanggil betul kan seperti ini begini ya kan. Supaya adil, seimbang pembahasan berita ceritanya. Jangan ambil kata-kata aku yang didengar hanya karena saya ini ceritanya dekat-dekat sama Kak Antika. Oh begitu, adakah unsur begitu biasanya? Banyak yang terjadi Kak. Begitu. Siapa ada itu yang istilah siapa yang dekat di api dia yang panas kan? Oh iya. Dekat di kompor dia yang cepat.
Masa? Jadi kalau yang dekat dengan kompor dia yang terbakar cepat ya? Iya, cepat. Itu yang terjadi sekarang Kak. Dari yang 100% itu kebijaksanaan itu yang terjadi di lapangan itu cuma 50% Kak. Karena yang 50% itu ya. Kalau Indah tergolong yang mana? Yang dekat dengan api terbakar atau yang jauh dari api? Kalau yang jauh dari api saya tidak mau dengar sebelah pihak. Walaupun orang bilang ini tuh selalu kena bilang hanya Allah yang tahu. Kalau dia cerita keburukan tuh berarti rezekinya lari ke saya ya kan. Nah, jadi saya seperti itu kan, tidak gampang percaya omongan orang dan tidak gampang mempercayai kata-kata orang, dan saya juga tak gampang bicara karena saya takut ucapan saya itu salah ya kan. Tidak gampang juga memfitnah orang tanpa ada bukti yang ini. Jadi sebagai pemimpin itu yang pintar itu Kak harus memang betul-betul mempelajari itu apa yang perlu dia lakukan. Nah makanya di suku Bugis itu ada yang namanya 3S Kak toh. Nah, di dalamnya itu kita harus memang menerapkan kata-kata itu, jangan hanya tahu Solo itu karena baru kalau tidak bisa menjalankannya atau tidak bisa menerapkannya Kak, jadi salah itu. Jadi betul-betul itu kita kata itu kita ingat. Atau kalau umpama saya yang salah, sudah sewajarnya seorang kakak seperti ketika kalau umpama saya ketemu yang seperti itu, nah itu sudah salah ya kan. Tapi jangan juga diumbar-umbar di ini kan, di grup atau apa, ini begini itu kan sudah salah, kurang beretika. Tetapi kalau bisa di pribadi kamu ini deh, jangan seperti kamu Kak begitu. Itu yang namanya baru yang namanya arif dan bijaksana Kak toh. Dia memberi nasihat temannya atau saudaranya melalui pribadinya, jangan mengumbar-ngumbar keburukan di dunia ini medsos atau di grup. Kan kebanyakan Kak kalau dia jengkel sama temannya, apalagi dia satu grup, waduh di dalam itu muncul lagi satu menambah-nambah nih ya, terjalin sini berhenti di grup itu Kak, di grup WA itu Kak. Makanya itu saya tidak gampang masuk di grup-grup yang ini Kak tuh, karena saya yang tadi itu cuma itu Kak, tidak mau Kak saya. Jadi kalau grup WA saya itu tertentu Kak, hanya di tempat kerja, karena itu kan ada di dalam yang menyelidiki itu atau melihat itu pimpinan Kak tuh. Jadi saya kapan kau salah ngomong dia bisa tahu kan. Jadi ya begitu Kak. Jadi kalau dibilang seorang pemimpin yang arif betul-betul seperti itu Kak, harus tahu sih kalau lebih seperti itu. Kita tahu itu Kak. Tahu jangan asal ambil keputusan kayak koperasi ini kan. Kalau dibilang pimpinan kita begini begitu ya, kalau memang menurut dia bagus ya kita ikuti. Tapi kalau menurut dia kurang, tidak mungkin seorang pemimpin mengambil keputusan kalau dia sudah tidak memikirkan ke depannya Kak. Karena daripada sampai setiap tahun ada demo besar-besaran mengganggu kemacetan di mana-mana ya kan. Jadi ini juga dibutuhkan juga solusi kita, pendapat kita, dan kita tampung semuanya itu untuk dia dibicarakan apakah keputusan yang diambil pemimpin kita itu betul atau ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan pastinya dia akan berpikir 2 kali lagi Kak. Nah kita lihat ini pemimpin kita ini mudah-mudahan ke depannya di Indonesia mudah-mudahan bisa seperti itu terus, dan Indonesia bisa memang betul-betul jadi Indonesia emas ke depannya Kak. Amin. Ya, juga sebentar itu saja Kakak, lanjut kita nanti manokok-nokok di Menteri gue. Saya selalu bilang lama baru dia lama. Oke Kakak. Bagaimana Kak selamat bertugas. Terima kasih selalu. Dan semangat di dalam menjalankan tugas negara Kakak. Robat suara Daya Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke WhatsApp. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, dengan orang yang selalu di dalam ingatan. Siapa itu? Siapa itu? Sarina. Iya, cocok ya. Sarina aja nemu teri. Aja nemu teri, Sarina. Aja nemu teri. Teri kan apa? Mau puji mah? No, lain itu ceritanya. Pura-pura cuma nangis. Padahal mau juga. Aduh. Itu gayaan aja. Jangan begitu tuh. Dari tahu itu. Iya, menangis.
karena dijodohkan. Ya. Ya, oke. Contohnya. Apa? Nah, suka juga. Terserahlah Anda menilai. Kita bicara tentang kebijaksanaan, John, di suku Bugis atau Aceh. Ini prinsip hidupnya orang Bugis yang harus diteladani pastinya, karena bijaksana itu susah. Harus tidak bisa tebang pilih begitu. Silakan, John. Ya, Aceh itu sebenarnya kepintaran, kecerdasan dan kebijaksanaan. Tapi susah juga kita mau mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Sebuah bijaksana karena pasti salah satunya pasti yang merasa ini merugikan saya lah. Pasti akan tidak setuju, ya kan? Seperti itu. Sebijaksananya orang mengambil sebuah keputusan, pasti ada yang merasa tidak enak badan, tidak enak apalah. Pasti ada itu. Dan semua akan merasa puas seperti itu. Ya karena memang seperti itu. Dulu itu memang raja-raja apa dan sebagainya ketika mengambil sebuah kebijakan itu rakyatnya, makanya dikumpul dulu itu apa namanya pemuka adat itu. Iya, ditanya bagaimana masyarakat, bagaimana apa maunya, ya kan? Jadi ketika dia mengenai sebuah maklumat apa namanya sabda raja, makanya dia tidak itu pasti masyarakat akan menerima semua, karena ini itu sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat. Dulu kalau itu memang beda zaman raja dan kerajaan dengan zaman sekarang, ya kan? Raja dikatakan sistem apa namanya bukan demokrasi, tapi kayaknya keputusan mereka itu sangat demokratis, ya kan? Karena dia bicarakan dulu dengan pembesar kerajaan pada saat itu. Namanya ada Pitue, ya kan? Yang terbentuknya oleh sekarang itu DPR, bicarakan, meminta masukan, apa sebagainya. Baru mengambil sebuah kebijakan itu, maka masyarakat pada saat itu merasa tidak dianaktirikan, tapi malah sebaliknya dia merasa puas, ya kan? Dan apa yang diinginkan itu bisa tercapai, begitu. Jadi kebijaksanaan juga itu tidak baik juga sebenarnya. Terlalu banyak kebijaksanaan juga tidak baik juga sebenarnya, ya kan? Karena kebijaksanaan kita kan kemurahan hati seorang pemimpin, ya kan? Ada sesuatu persoalan misalnya, kalau ini perlu selalu dijaksanai, akhirnya nanti tuh tidak baik dalam hal penegakan misalnya aturan, hukum dan sebagainya. Seperti itu. Banyak kebijakan, tapi kalau terlalu banyak kebijaksanaan, akhirnya tidak baik juga kebijakan. Kan terlalu banyak kebijaksanaannya, ya kan? Dilarang begini. Tetap karena sekali bijaksana ya tidak apa-apa kita tahu lah. Begini. Barangkali ada bijaksana sama pimpinan misalnya, akhirnya kan tidak terlalu karena merasa dekat sama pimpinan, akhirnya tidak kapok-kapok melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Itu lebih banyak kebijaksanaan. Itu tidak baik juga sebenarnya. Pada dalam ini Kak Aceh itu sebenarnya itu memang ketika membuat keputusan, maka memang dipikirkan dulu apa risiko dari semua ini, bagaimana untung ruginya, ya kan? Dan memang suatu keputusan itu tidak mutlak harus menyenangkan semua, tetapi dicari yang minimal, meminimalisir yang tidak setuju kan, yang tidak senang dengan kebijakan itu. Pasti tidak semua senang, tapi dicari yang paling kecil risiko yang bisa ditimbulkan dari sebuah keputusan itu. Akhirnya yang diambil.
Karena dari dulu sampai sekarang itu tidak mungkin mau menyenangkan semua. Karena pasti ada yang tidak setuju. Karena kenapa? Banyak pengkhianat juga. Banyak provokator. Iya. Mungkin masyarakat ini terima, wah, ada provokator itu. Wah, jangan, masa sebelum begini, ya kan? Banyak seperti itu. Kenapa Indonesia terlalu lama dijajah? Karena banyak pengkhianat di dalamnya. Sama dengan itu. Satu kebijakan itu, pemerintah sudah berusaha untuk mengeluarkan sebuah keputusan dengan sangat bijaksananya. Tapi ada tuh yang provokator. Dia tidak senang kalau orang itu semua tunduk pada pemerintah, suka sama pemerintah. Ya provokator itu berusaha itu menghasut itu. Yang kemudian mati begini. Kalau dia dirugikan ini, itu. Sebenarnya di masyarakat tidak tahu ada si provokator ini hanya mencari keuntungan diri sendiri. Gitu. Tidak ada yang daripada itu. Cuma untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi apa yang terjadi sekarang? Wacana penghapusan apa namanya? Outsourcing. Iya, dalam hal biasanya kontrak kerja. Iya, perjanjian kontrak kerja. Ya, kita harus saja. Itu wacananya itu menghapus kontrak kerja. Iya. Memang ini kan baru wacana. Memang perlu sebuah pemikiran yang bijak supaya ini apa namanya tenaga kerja merasa diuntungkan dan pengusaha merasa tidak dirugikan. Memang harus ini susah, ini sulit memang. Tapi karena sudah janji, maka ini memang pemerintah harus ambil sebuah keputusan. Harus hati-hati, jangan sampai hanya menguntungkan satu pihak. Misalnya tenaga kerja, ya kan? Kan tidak ada istilahnya lagi buruh, semua jadi pegawai tetap, ya kan? Ketika dia di PHK akan mendapat pesangon dari perusahaan, ya kan? Ini kan harus dihindari. Jangan sampai kita menguntungkan buruh, tapi dari pihak ini pengusaha harus dirugikan. Makanya bisa cabut dari Indonesia. Investasi dia lebih cari keluar. Ini perlu bisa menghambat juga namanya investasi. Memang harus hati-hati. Jangan terlalu gegabah mengambil sebuah keputusan hanya untuk sebuah janji. Kan ini mungkin janji sudah ada di perjanjian sebelumnya antara presiden dengan buruh. Seperti itu. Makanya harus dipenuhi. Nah, sebelum dipenuhi, pemerintah seharusnya memang memikirkan baik-baik, memikirkan secara matang, baik buruk akan yang timbul setelah kekayaan keluar. Gitu. Supaya ini buruh merasa aspirasinya diterima dan pengusaha merasa tidak dirugikan. Itu harus memang hati-hati. Harus memang keputusan yang sangat bijaksana lah, supaya kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan di situ. Itu. Tapi kita jangan dulu bergembira dulu untuk saudara-saudara buruh juga, karena tidak seindah yang kita bayangkan dan tidak seserem yang kita pikirkan. Ini kan baru garis besarnya, ya kan? Nanti suatu saat kebijakan ini kita tunggu, apalagi pasti akan ujung-ujungnya nanti ada lagi syarat dan ketentuan yang berlaku. Macam itu, syarat dan ketentuan yang berlaku lagi itu. Nah, apakah syarat dan ketentuan ini akan tetap berpihak dan menguntungkan buruh, atau sebaliknya, atau memang ini adalah jalan tengah-tengah yang tidak, dan seharusnya itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dan memang harus ini hati-hati lah. Artinya betul-betul ini memang dibutuhkan sebuah kejelian, dibutuhkan sebuah pemikiran yang jernih, supaya keputusan yang diambil memang betul-betul sangat bijaksana bagi kedua belah pihak. Kan ini menyangkut masa depan bangsa kita sebenarnya. Oke, baiklah. Oke, terima kasih John. Iya. Oke. Lanjut tugas. Didapat nih poinnya, bagus. Iya, Pak. Iya, karena kalau poinnya bilang oke. Pasti kita sudah mikir sebenarnya tuh. Ini tadi yang di depan saya hitung penyiar sudah bilang oke 5 kali kayaknya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke lah. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahyu. Pak Wahyu bicara tentang kebijaksanaan atau kebijakan lah dalam suku kita atau prinsip hidup orang Bugis. Makassar juga pasti begitu ya. Itu kan kebijakan hampir sama ya dengan pengertian. Ya kan, artinya kita mengerti lah. Iya. Contoh misalkan ada yang tidak masuk kerja karena mungkin ada dia lagi sakit, atau mungkin ada keluarganya yang sakit atau apalah, itu namanya ada kebijakan. Ya itu pakai dulu. Tetapi kalau misalkan dia tidak masuk kerja karena cuma pergi warteg nyanyi-nyanyi, nah itu tidak masuk kebijakan. Ya kan, jadi kebijakan ini dilihat sikonnya. Dan kebijaksanaan harus bijaksana, ya kan. Terkadang orangnya bijaksana, tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk dia bijaksana, ya dilihat bagaimana sikonnya. Contoh, bosnya orang paling bijaksana, kalau kamu tidak masuk kerja baru cuma pergi di warteg nyanyi-nyanyi, apa mau dibijaksanain? Kan seperti itu. Jadi apa namanya, yang namanya kebijakan itu, kebijaksanaan itu lihat situasi dan kondisinya juga, ya kan. Jangan sampai misalkan, nah ini juga ada contoh ya, contoh misalkan ada penerimaan untuk apalah, pimpinan kasih kebijakan untuk dia diterima karena anaknya Pak Anu. Biar mau tidak pantas dia masuk karena ada kebijakan. Kita sudah bilang Pak Jono, ada kebijakan juga yang kurang bagus. Itu sudah bilang Jono tadi. Ini salah satu contoh. Misalkan penerimaan apalah, tenaga kerja atau apalah ya. Walaupun dia kurang dinilai mungkin dari nilai-nilai apanya lah, supaya segala formalitas atau apa kurang bagus. Tapi karena awalnya Pak Anu, nah, kita terima tidak kebijakan itu termasuk kebijakan yang kurang bagus, ya kan. Misalkan atau contoh penerimaan itu nggak mau sebutkan instansi ya, tapi ini yang seringkali terjadi ya. Dia diterima jadi ini, ya kan. Itu tidak, paling yang satu pintar sih. Kenapa? Ada kebijakan, ada apa? Kenapa? Karena banyak uangnya. Oke. Ada amplopnya. Itu bukan kebijakan namanya, tapi persogokan. Jadi yang namanya kebijakan itu biasanya itu memang situasi dan kondisinya yang harus dilihat, ya kan. Jangan sampai dibilang bijak tapi bajak, ya kan. Karena itu, jadi dia situasi dan kondisinya. Misalkan dalam etos kerja, misalnya dalam satu pekerjaan, kesimpulan. Kalau kesimpulan, karena mungkin ada keluarga yang sakit atau apalah yang sifatnya urgent, ya ada kebijakan. Oh iya, dia nggak apa-apa, setengah hati saja. Tapi kalau misalkan karena ada menunggu weweknya, lagi janjian sih. Itu. Ada ceweknya datang, katanya mau diajak jalan atau apa segala macam sih. Dilihat tonji tuh nanti. Dulu saya Dentene, waktu saya pernah kerja di pabrik triplek kan. Kan ada tuh cewek-cewekku dulu. Iya tahu, curhat kayak. Itu waktu ini pengalaman pribadi ya. Oke, baiklah. Pengalaman pribadi. Itu waktu memang ada acara basar di pantai ya. Belum begitu maksudnya belum begitu pantainya, masih banyak. Kita ngepet lah. Masih panjang mejanya ya ke sana ya. Tahun 90-an. Terus itu waktu dia bilang bosku, jamku dulu pulang jam 5, harus lembur, nanti jam 7:30 baru pulang. Waktu saya janjiannya habis maghrib. Dia telepon saya, dia temui saya kan, artinya kan dulu kan pakai iPhone. iPhone itu dia di ke pos security, kemudian dapat bicara kedengaran di pabrik. Itu namanya iPhone dulu.
Dia bilang, mana Mas Ika? Sudah memang kesini nih. Bilang ini masuk bukan lembur bosku. Dede kita iya begitu Ki. Dede putus sama kita aja. Apa jawabnya? Putus sama kita. Itu karena masa kamu tinggalkan pekerjaan hanya untuk urusan basar, untuk urusan cewek, sementara tenagaku dibutuhkan, ya kan? Dan kalaupun saya minta izin terus dikasih sama bos, belum tentu, karena memang tenagaku dibutuhkan. Jadi saya lebih bagus putuskan pacarku daripada pekerjaanku saya putuskan. Masa depan gitu ya? Ya, begitu. Jadi saya ketemu lagi, saya ketemu ini dia. Dia ketemu sama saya bilang ini ya, cueknya mau sama saya kan putuskan masa. Iya tuh. Ngapain lagi? Begitu. Jadi artinya di sini kembali kepada prinsip hidup kita. Mana yang lebih penting, ya kan? Nah, itu. Jadi jangan sampai hal-hal yang sangatnya pribadi hanya kesenangan saja sehingga meluangkan hal yang dibutuhkan sama hanya seorang pemimpin, ya kan? Jangan sampai hanya kesenangan saja, ada kepentingan di dalam, terus tidak bijak dalam melakukan keputusan, ya kan? Nah, jangan terima itu. Anu Ji, biar lagi pintar sih. Kalau ini bagus Ji, ada blok lah. Nah, itu. Nah, jangan sampai bijaknya ketipu. Jadi saya sependapat sama Om John, terkadang ada kebijakan itu yang tidak pantas. Ya, oke Denten. Baik, terima kasih. Jangan ini yang punya rumah kan di depan parkir lah, di depan kemana ke parkir ini. Oh iya. Untung yang punya rumah ini masih bijak. Mereka kesempatan menelpon. Oke Pak Denten. Iya, makasih banyak Pak Wahyu. Kita juga sehat selalu ya, sukses Ki, hati-hati Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Elok na pole mak duta Sabak te akaro riasan Kalolo na suruh kipasar Ajak pundi ada Ajak na bata-bata nyawata Pero laing ito ripojiku Edi miro nawa-nawaku Matena kena kak bila Riko ule segara tongaku Pau-pau narunto Pasian tani Anak darah akan lola Balina memang Narapi piulan haji Tomang nolori imami Pau-pau narunto Pasian tani Anak darah akan lola Balina memang Narapi piulan haji Tomang nolori imami Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Oi, nak kemana tuh? Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan? Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan? Ah, bising aja ngurusin orang. Dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji butuh. Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat. Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini. Apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air. Bajimi sahabat Nomal berikut di mana saja berada, kita masih di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai. Saya terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Iya Pak, siapa lagi namanya? Kaharudin Nembeta. Oke. Oke, silakan Pak Kaharudin Nembeta. Iya, sedikit saya tambahkan. Iya. Penelpon sebelum jam 8 tadi. Iya. Dari dulu hingga sekarang itu Bu, bulan Mei tahun 2025. Iya. Orang dihargai kalau juga menghargai orang. Oke. Itu konsep budaya di kita Bugis Makassar. Orang dihargai karena banyak uangnya. Yeah. Orang dihargai karena baik asal usul keturunannya. Orang dihargai karena jabatan. Itu sudah konsekuensi logis bermasyarakat. Tanpa juga mengkobiri budaya hubungan manusia dengan manusia. Mengapakah pemerintah mewacanakan penghapusan tenaga kerja yang tidak berprestasi bagi perusahaan di lingkup Apindo? Itu karena budaya dalam perusahaan itu panggang jauh dari api.
yang berdampak merugikan akses-akses yang lebih besar. Antara lain dunia usaha yang memudayakan sistem perbudakan modern. Tetapi kalau menurut pendapat pribadi saya, Kak Rudi, orang yang memperbudak orang sama juga budaknya dengan yang memperbudak itu. Kalau bahasa Makassar, batsung dari anggarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaharudin Deng Beta yang memastikan bahwa memang di dalam kebijaksanaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pasti juga harapan kita semua bahwa yang dekat dengan api memang agak ini ya Pak, akan terbakar juga. Tapi kalau yang tidak dekat dengan api, dia akan tidak terbakar gitu. Baiklah. Dan kebijakan-kebijakan yang diambil semoga oleh Apindo dan juga para pimpinan-pimpinan kita itu bisa dibicarakan bersama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Seharusnya tuntaskan kebersamaan kita di Bari Basa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.